Siap. Yes, oke. Selamat malam ya semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini. Bagi yang belum kenal, kenalkan dulu, saya Black Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Jadi malam ini sangat spesial ya teman-teman ya, karena kita akan dapatkan update terbaru dari perkembangan progres dari Crew Engine. Nah mungkin teman-teman khususnya just info aja ya, kalau kita Dex Capital juga di awalnya juga support juga untuk Crew Engine, bahkan fundraising-nya di tempat kami juga lumayan besar, dan baru kemarin sudah ada distribusi yang berikutnya. Tapi seperti yang beli ketahui, banyak teman-teman yang masih hold karena masih trust dengan project Crew Engine ini sendiri. Nah, seperti apa nanti progresnya? Mari kita dengarkan langsung dari CEO-nya, Bro Javier Tan. Silakan waktu dan kesempatan, saya persilakan Bro Javier. Monggo. Oke. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf saya terlambat masuk. Saya tadi lagi OTW pulang ke rumah. Jadi di jalan juga banyak macet sama ini apa namanya? Ada kereta api juga. Jadi anyway, terima kasih Blikoin, teman-teman Dex Capital udah ngehosting saya malam ini. Kita juga senang sekali ya bisa kembali lagi bersama tim Dex untuk EME. Jadi tema kita malam ini adalah saya ingin sharing kepada semua lapisan pendukung dari Crew Engine, baik itu dari Dex Capital ataupun di luar Dex Capital. Itu kita pengen semua orang tahu tuh sejauh apa progres kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan kenapa holder is a must di saat-saat begini. Jadi akan saya mulai dulu dengan posisi kampanye yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi di sini kita ada tim kita Pak CMO yaitu Pak Gani. Oh, Pak Ganinya belum ada, nggak apa-apa. Nah, jadi dari Pak Gani sendiri, seperti teman-teman yang diketahui teman-teman, kita sekarang sedang ada 2 kampanye yang sedang kita lakukan. Yang pertama itu adalah FTTS untuk 1.000 orang FTTS untuk Bybit. Ya, jadi kita akan kita merencanakan untuk masuk ke Bybit. Kita akan listing ke Bybit. Itu dengan challenge diberikan oleh Bybit dalam tempo akhir bulan 10 kita harus punya FTTS sebanyak 1.000 orang, yaitu artinya first time trader. Jadi bukan hanya daftar tapi trading untuk pertama kali juga. Nah, sekarang untuk progres kita sudah mencapai kurang lebih hampir 60%. Nah, sekarang kita juga agak lagi terus mencari ya FTTS untuk ikut ke kampanye Bybit ini. Jadi dari Crew Engine sendiri kita punya satu apresiasi untuk teman-teman jika berencana membantu kami untuk memenuhi kuota FTTS ini. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, dari Bybit itu tidak hanya cukup untuk mendaftar, cukup hanya dengan mendaftar, tidak. Tapi teman-teman itu diwajibkan untuk melakukan trading untuk pertama kali. Tapi nggak usah khawatir, dari tim Crew Engine kita sudah menyediakan apresiasi sebesar $10 untuk teman-teman yang mendaftar menggunakan link referral dari kita. Jadi basically nanti Crew Engine akan memberikan sebuah link referral kepada teman-teman. Cukup diikuti saja itu mendaftarnya bagaimana. Dan dari aplikasi handphone nanti setelah Anda siap mendaftar di website, dari aplikasi melakukan KYC, kirimkan email dan UID Anda ke CM kita atau ke teman-teman dari core team. Bisa ke saya, bisa ke Pak David, bisa ke Pak Gani. Nanti dari sana kita akan cek bersih dulu apakah benar sudah terdaftar. Nah, setelah terdaftar, maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menembakkan dana sebesar $10 USDT yang wajib digunakan untuk trading pertama kali. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai akun Bybit, saya sangat menghimbau teman-teman untuk ikut kampanye ini. Ya, kalian teman-teman juga bisa mendapatkan seed money capital untuk membeli BNB atau BTC pertama Anda. Jadi itu adalah kampanye yang pertama. Yang kedua,
kita sedang fokus untuk mengejar pre-registrasi dari game pertama kita. Nah, jadi pre-registrasi sekarang kita sudah mencapai, sebentar, mohon izin untuk cek dulu. Mohon maaf bro, beli potong bisa di share screen kali bro ya, kalau ada bahannya bro. Saya coba cek dulu ya Bu ya. Ya, oke. Sebentar ya Bli. Oke. Bisa di-share seharusnya, tapi ini karena dari handphone agak sedikit susah. Jadi saya coba ya Bli ya. Oke, silakan bro. Baik. Oke, sebentar, saya masuk dulu. Nah, jadi untuk share screen. Baik. Semua kelihatan jelas share screen saya? Kelihatan bro, tinggal bahannya aja. Oke, siap. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, ini kebetulan saya dari handphone, jadi mungkin pandangannya agak sedikit terbatas. Nah, di sini kita di link di website kita evermonex.com kita ada join now untuk pre-register. Nah, jadi posisinya jika teman-teman masuk ke link tersebut, Anda akan dihimbau untuk memasukkan email Anda, kemudian masuk ke pre-regis. Nah, total hadiah yang Anda dapatkan itu dalam per orang itu kurang lebih 4 juta rupiah nilainya. Jadi apa-apa aja sih yang bisa didapatkan teman-teman kalau Anda ikut pre-regis. Nah, di sini kita ada beberapa milestone, yaitu mulai dari 15.000, 30.000, 50.000, 70.000, dan terakhir 100.000. Nah, sekarang kita sudah berjalan 25.000 user, dan ini hanya dalam tempo tidak sampai 2 minggu. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ini tetap akan berjalan lancar, pace kita bisa dipertahankan dan bahkan mungkin bisa ditingkatkan lagi, sehingga angka kita untuk mencapai 100.000 itu bisa selesai dalam akhir bulan ini. Jadi untuk pre-register sendiri, di sini kita memberikan in-game item seperti Jenny, itu uang emas yang digunakan dalam game, Jade Idol, ada Carillon yang digunakan untuk summon, kita ada skin, yaitu Royal Secret Service, ini terbatas jumlahnya. Kita ada exclusive weapon, Kalarau. Dan terakhir kita ada exclusive karakter non-tradable yang namanya Gashani. Nah, yang Gashani ini adalah salah satu karakter eksklusif seperti Grana. Kalau teman-teman sudah pernah lihat video-video kita sebelumnya. Nah, si Gashani ini dan senjatanya Kalarau itu bisa teman-teman dapatkan jika kita mencapai 100.000 pre-register sampai dengan akhir bulan 10 atau awal bulan 11. Nah, jadi di sini teman-teman saya himbau untuk ikut ke pre-regis. Taruh email Anda, ikut pre-regis, dan kita akan terus dorong marketingnya oleh Pak Gani dan Pak David. Itu bisa mencapai ke 100.000 pre-register. Nah, untuk di sini kita tidak hanya mengandalkan, saya mohon izin untuk non-share screen lagi, bentar ya. Suaranya hilang, Om. Mau share screen sebentar dulu. Mungkin iya. materi. Habis share screen ya. harus reload dulu, Bli. Kalau nggak bisa. Om Jafar, gitu ya. reload dulu ya. Om Jafar juga nggak dengar omongan kita itu, Bli. Soalnya habis share screen gitu ya. Kok putus? Halo, Om Jafar. Ya. Tadi suara saya nggak kedengaran sama sekali ya? Sama sekali, Om. Nggak kedengeran. Sama sekali. Waduh. Ini tadi begitu saya share screen suaranya langsung hilang. Agak-agak gini deh, agak-agak nge-lag deh.
Oke, bisa Waduh, diulangin lagi ya, Bro ya? Boleh. Nah, jadi seperti yang tadi saya tampilkan di slide kita. Nah, jadi untuk program kita sendiri, untuk yang pre-regis, kita sudah ada 25.000 pendaftar. Nah, itu dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Jadi untuk teman-teman Dex sekalian, kita masih melihat prospek kerja yang bagus ke depannya, karena Pak Gani selaku CMO kita itu lagi menggalakkan online marketing. Tapi kita sebagai core team juga kita nggak biarkan Pak Gani kerja sendirian. Saya dan Pak David ketika di Jakarta, kami ngobrol dengan beberapa figur-figur yang cukup prominent, seperti misalnya teman-teman dari Weir Group yang kemarin kita singgah di kantornya, itu fotonya ada di sosial media kita. Saya juga, dan beserta Pak David, kami juga mengunjungi beberapa teman-teman kita yang sudah bikin project di Jakarta, dan kita juga ajak tim mereka untuk bergabung ke pre-regis kami. Saya pribadi sedang ngobrol dengan ESPL, itu teman-teman boleh cek. ESPL itu adalah e-sport league dari Malaysia. Mereka punya 260.000 pemain di bawah naungan mereka. Nah, saya tidak bilang bahwa 260.000 itu akan bergabung dengan kita, tidak. Namun mereka sedang bekerja sama dengan kami untuk mengulik bagaimana supaya kita bisa melakukan pre-register dengan sukses. Itu dari segi gamingnya. Sedangkan dari segi Bybit, kita melakukan banyak on-ground marketing, di mana kita mengunjungi instansi-instansi terkait, seperti misalnya teman-teman kita yang berada di dunia finance, itu pribadi dari saya dan Pak Calvin ya. Kemudian dari Pak Gani sendiri juga berurusan dengan mall-mall besar di kota Medan. Ya, kita akan berusaha untuk memenuhi kuota kita yang 1.000 orang itu dalam tempo 2 minggu. Jadi itu dua hal kampanye tersebut adalah perubahan paling besar yang sedang kita galakkan sekarang. Lalu mengenai game sendiri, mengenai gamenya sendiri, di mana kita juga, saya yakin teman-teman di sini pasti juga memikirkan, oh jadi gamenya bagaimana? Sejauh apa nih perkembangan gamenya? Sebenarnya kalau saya buka di sini itu kurang cocok. Mungkin teman-teman bisa kunjungi Discord kalau misalnya mau lihat demo. Tapi saya akan bantu jelaskan secara lisan. Jadi posisi kita di sini, kita membuat sebuah game yang revolusioner, yang akan menggebrak dunia kripto. Saya yakin teman-teman pasti setuju dengan saya bahwa sebagian besar game kripto itu gambarnya, mohon maaf, itu grafiknya pasti kalau nggak aneh jelek gitu. Kenapa? Karena banyak hanya fokus di earning. Jadi kemarin ketika kita ke Jakarta, kita meeting dengan teman-teman dari Weir Group, itu Pak Gupta, CMO-nya Weir Group itu mengatakan kepada saya, itu masalah gaming zaman sekarang kalau mau dikaitkan dengan Web3 itu ya masalah visual. Nggak ada yang bagus gitu loh. Kalaupun ada yang bagus ya itu doang. Gitu. Halo? Nah, jadi kita posisinya di CryEngine ini sudah melakukan hal yang benar menurut beliau. Kita membuat game yang secara visualnya itu nggak kalah dengan game Web 2 yang terbaik di luar sana. Dan juga kita punya fitur play and earn and own. Asetnya bisa Anda simpan, tokennya bisa Anda simpan. Nah, kedepannya akan menjadi satu gebrakan yang luar biasa di dunia gaming dan dunia Web3. Jadi, posisi sekarang saya ingin sedikit ngobrol dengan teman-teman. Saya ingin sedikit sharing. Kemarin ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Indonesia, Dex Capital, Indo Altcoin, ICF, itu semua menanyakan kepada saya, itu harga token Creo anjlok nih, Mas. Terus, apa langkah-langkah saya di sini? Apa langkah-langkah CryEngine? Nah, di sini saya akan dengan gamblang menjelaskan kepada teman-teman. Disinilah sekarang saatnya kita melakukan building, kita melakukan development. Nah, saya yakin teman-teman dari Dex Capital ini semua adalah para diamond hand, di mana Anda mengerti fundamental sebuah project itu jauh lebih penting daripada cuman sekedar kita menilik harga.
Saya tidak akan bilang kalau harga itu nggak penting, teman-teman. Karena ya perkembangan kita juga bisa terlihat dari harga token yang beredar di pasaran, betul ya. Namun di kondisi market seperti sekarang, saya rasa bukan hanya kami saja, banyak juga proyek-proyek di luar sana yang mengalami kondisi yang sama, bahkan kadang malah jauh lebih parah daripada kami. Ada yang sampai minus 200%, ada yang minus di atas 100%, ada yang bahkan udah jauh di bawah harga sebelumnya, harga pre-listing. Nah, sekarang kita di Creo, kita mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek di luar sana. Namun, di sini yang saya ingin tunjukkan pada teman-teman itu adalah kita tidak berhenti di sini saja. Harga token kita boleh jatuh, teman-teman. Tapi, jangan lupa, proyek tetap harus jalan. Kita sudah berjanji kepada teman-teman bahwa kita tidak akan rakpul di sini. Bahkan sampai sekarang, token-token developer aja belum kita pegang. Kalau teman-teman masih ingat, di tokenomics kita, itu untuk tim, itu cliff-nya itu 9 bulan. 9 bulan dari sejak pertama kali token kita listing di CEX, yaitu di bulan 5 tanggal 4. Nah, sekarang kita berada di bulan 10, tanggal 6. Berarti sudah berjalan 5 bulan. Nah, kita masih ada 4 bulan lagi sebelum token-token itu mulai vesting. Dan itu vestingnya itu 36 bulan, teman-teman. Jadi bayangkan, kami dari pihak developer itu nggak akan menerima apa-apa itu sampai tahun depan. Jadi ya, seperti itu juga salah satu komitmen kami untuk meyakinkan teman-teman bahwa kita ini nggak akan rakpul. Ngapain toh kita rakpul kan teman-teman? Betul nggak? Karena kita juga nggak akan mendapatkan apa-apa di sini. That's the point. Dan saya juga bisa melihat bahwa kondisi seperti sekarang ini adalah posisi di mana yang kuat lah yang akan bertahan. Di mana yang saya maksud itu adalah ini adalah posisi dan kondisi di mana para paper hand itu akan pelan-pelan itu tersaring oleh situasi dan kondisi. Hanya orang-orang yang benar-benar percaya sama proyek kita yang bisa bertahan di sini. Itu yang saya. Oke, bro. Sebelum lanjut, bro, mungkin beli potong sedikit, bro, ya, biar kita komunikasi dua arah. Jadi seperti ini, bro. Di sini kan kita realistis saja, dalam artian memang semua di kondisi pasar seperti sekarang ini semua ngalamin, termasuk proyek-proyek besar pun mengalamin. Nah, cuman beli perhatikan sampai beli chat, bro, Javier kemarin, karena kita lihat si Creo Engine ini di saat yang lainnya hijau pun dia terus merah terus gitu loh, bro. Nah, makanya kita ingin tahu sebenarnya what something happen tuh loh, apa yang terjadi tuh loh. Karena kalau boleh lihat kontradiksi dengan effort, dengan event-event, dengan aktivitas yang Bro Javier lakukan sama tim tuh loh nggak? Ya beli tahu lah kemarin event-event besar baik global maupun nasional, Bro selalu ikutin. Tuh nggak, yang termasuk yang kemarin yang di Nusa Dua, tuh nggak ketemu sama big investor di sana juga, venture capital yang gede juga, Bro juga presentasi ke banyak investor juga, tuh nggak? Nah, itu kan harusnya dari sana kan juga adalah gitu loh, bro. Support dari mereka semua ngelihat project Creo Engine sendiri. Apalagi kemarin pada waktu beli ketemu sama Bro Javier sama tim di toko kripto kemarin di Bali, bro sempat waktu itu ada punya kayak semacam terobosan di mana banyak katanya artis-artis kayak Cinta Laura CS itu bakal istilahnya akan kerjasama ke depannya untuk bikinkan NFT mereka. Itu gimana kira-kira, bro? Melihatnya. Oke. Jadi terima kasih ya, Bli, untuk pertanyaannya. Ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi di kondisi zaman sekarang ya, di kondisi winter market begini. Nah, jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau yang namanya winter, berarti itu semua orang itu akan hoarding. Hoarding itu alias kalau ada kalau udah ada uang tunai atau ada resource itu pasti disimpan. Ini gitu ya. Nah, terus yang kedua juga adalah ketika kita di posisi sekarang itu memang betul Creo ini
larinya kemana-mana, Bli dan teman-teman. Kita berusaha supaya produk kita itu dikenal oleh orang. Kita berusaha supaya mendapatkan support dari teman-teman yang besar. Kita juga berusaha supaya barang kita itu, produk kita itu lebih diakui di luar sana, terutama di pasar kita di Indonesia. Nah, saya juga nggak akan beralasan kenapa kita dengan sekian banyaknya kegiatan yang kami lakukan ini kok belum nampak perubahannya, kan gitu ya. Menurut teman-teman mungkin seperti begitu ya. Tapi saya back to differ. Dengan posisi kita juga sudah kemana-mana juga. Kita pitching ke teman-teman yang di sana. Setback itu selalu ada, teman-teman. Jadi, kalau mau dibilang kita ketika ngobrol sama teman-teman yang besar di sana itu apakah akan mempengaruhi, itu belum tentu. Dan itu juga kita pelajarin dengan cara yang cukup keras. We learn it the hard way, teman-teman. Jadi teman yang awalnya rencana mau membantu akhirnya nggak jadi, itu juga sudah pernah kita alamin, dan itu juga di masa-masa sekarang. Ada juga yang didinya sangat lama, sehingga kita juga nggak bisa menunggu terlalu lama ya, karena development itu tetap harus terjadi, teman-teman. I mean, dengan ataupun tanpa bantuan dari teman-teman yang besar di luar sana, proyek kita tetap jalan. Kita nggak akan berhenti dan menunggu buah itu jatuh dari pohon. Nggak. Kita akan terus maju, kita akan terus pitching, sampai kita ketemu orang yang benar, atau orang yang tepat. Tempo hari saya ke Weir Group, bersama dengan Pak David dan Daryl. Itu juga salah satu tujuannya adalah melihat apa support yang bisa diberikan oleh Weir Group kepada kita. Tapi jangan lupa, teman-teman, di masa-masa begini, visi ataupun partner yang punya kekuatan untuk survive itu rata-rata adalah tradisional. Dan pasar tradisional atau visi tradisional itu, mereka tidak segampang itu invest tanpa melakukan DD yang panjang atau mencari tahu dulu background atau fundamental dari perusahaan-perusahaan seperti kita ini. Apalagi startup. Nah, beruntunglah teman-teman yang udah berhasil mendapatkan funding di tahun ini. Namun, kita juga sedang menuju ke sana. Nah, kita juga berusaha supaya proyek kita itu bisa didukung oleh bukan hanya pemerintah, tapi juga bisa didukung oleh swasta, oleh teman-teman visi yang besar dari Indonesia juga. Karena itulah yang menjadi salah satu daya tarik kita itu di mata internasional. Saya tidak akan basa-basi ya dengan teman-teman, karena saya juga berani mengakui kalau di luar sana itu banyak investor yang tertarik dengan kita. Mau itu dari Vietnam, mau itu dari Singapura, mau itu dari Filipina, itu ada beberapa individu yang memang sudah tertarik dengan project Creo Engine. Mau itu dari segi teknologinya, ataupun dari segi finansialnya. Nah, kembali lagi, semua tergantung dengan satu yang namanya lead visi. Nah, lead visi inilah yang tujuannya membimbing visi-visi yang dari luar itu berjalan sesuai dengan regulasi yang berada di Indonesia. Nah, sekarang itu yang sedang kita cari. Lead visi dari negara kita sendiri yang bisa mengapresiasi produk kita dan bisa ngelit visi-visi lain dari luar negeri. Jadi, ada batasan-batasan tertentu yang walaupun kita ini project, itu tidak bisa kita lalui. Namun, yang bisa kita lakukan sekarang itu pasti adalah pembangunan. Itu sudah pasti bisa kita lakukan. Sampai sekarang pun, seiring saya ngomong pun, IT kita itu sedang berusaha untuk memperbagus produk kita, yaitu Evermore Next. Yang pertama yang akan masuk ke close beta di akhir bulan 10 ini. Seiring kita ngomong. Dan
dari saya sendiri pribadi hari ini dan besok saya ya gimana? Halo? Halo? Lanjut, Tadi. bro. Ya. Iya, tadi ada feedback. Dari saya sendiri pribadi, saya sendiri saja itu dari hari ini sampai besok saya ada 10 meeting total itu dengan para visi dan para project dari luar. Saya tadi barusan meeting dengan Game AZ, salah satu publisher game dari Vietnam. Nah, saya juga sudah meeting dengan GGV Capital, saya meeting dengan Moonshot besok, saya akan meeting dengan Sidonia, itu semua adalah nama-nama besar visi dari luar dan dari dalam negeri. Nah, jadi saya himbau untuk teman-teman untuk tidak mengecilkan usaha kami di sini. Jadi nggak ada developer yang pengen lihat projectnya itu gagal, teman-teman. Saya yakin seperti itu. Kecuali kalau developernya itu abal-abal. Jadi di sini kita di Creo Engine kita tidak kaleng-kaleng, teman-teman. Dan itu sudah kita buktikan dengan semua yang kita lakukan sampai sekarang. Posisinya, gimana? Thank you bro, namanya. Oke, biar kita jumping ke pembahasan yang lain. Kemarin Bli sempat dengar juga kalau Bro Javier itu kemarin akan berusaha semaksimal mungkin, bahkan tidak akan turun di bawah harga $0,1. Betul nggak? Itu benar-benar batas ambang batas ambang bawah dari harga Creo Engine. Nah, terus kira-kira strategi apa yang seorang Bro Javier lakukan untuk bisa gitu loh mempertahankan harga ambang batas paling bawahnya itu, bro? Nah, oke. Jadi untuk teman-teman yang di sini, ini sekarang sebentar. Saya izin untuk buka. Baik. Jadi saya mengerti bahwa harga token kita itu memang sekarang kurang bagus ya. Itu sekarang sudah berada di 0,01 sekian harganya. Nah, jadi posisinya begini. Kita juga mengusahakan bahwa utilitas token kita itu akan selalu ada dan itu sedang kita perjuangkan. Jadi ketika di Jakarta kemarin juga saya sempat meeting dengan CEO-nya Ultra Voucher, Pak Hadi, dan kami membahas tentang cooperation antara Creo Engine dengan Ultra Voucher. Jadi begitu game kita sudah masuk ke mainnet nantinya di bulan 11 atau di bulan 12, itu sudah bisa kita jalankan yang namanya real life use case. Nah, dan ini sedang kita lakukan, tim dev yang dikepalai oleh Daryl itu sedang melakukan integrasi API antara kita dengan Ultra Voucher. Dan itu juga akan terhubungan dengan app-nya Ultra Voucher. Dan itu sekarang sedang digodok ya di belakang layar. Jadi untuk detailnya itu saya nggak bisa share. Kebetulan itu harus dibantu oleh Daryl karena saya juga kurang mengerti technical side-nya. Tapi basically seperti yang tadi saya katakan, Bli dan teman-teman, kita tetap akan mengusahakan bahwa harga kita itu nggak jatuh terlalu dalam. Dan satu alasan kenapa kita sengaja untuk tidak ngepam kembali harganya itu adalah simple. Karena jika kita itu kalau mau kita pump ke atas itu sebenarnya nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu sulit. Tapi kita juga harus berpikir ke depannya itu bagaimana. Karena yang kita harapkan di sini adalah teman-teman yang mengerti dan percaya dengan project Creo Engine. Percaya dengan progres yang kita lakukan, percaya dengan hasil yang sudah kita capai dari pengembangan selama ini. Ya, instead of hanya lihat dari harganya doang, kecuali kalau teman-teman itu memang trader ya, itu saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk percaya dengan potensial project ini. Jadi jangan hanya sekedar melihat harganya doang. Kalau kemarin kita benar-benar naikkan harganya, saya rasa teman-teman di sini sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Kita hanya akan menghabiskan likuiditas doang. Karena di luar sana, selain teman-teman yang ada di sini itu di luar sana banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mau itu dari pihak holder ataupun dari pihak VC atau bahkan dari pihak launchpad itu kita tidak tahu
siapa ya yang ngedamping besar-besaran? Atau bahkan jumlah orang yang ngedamping itu banyak. Oke, thank you bro. Update-nya mungkin sedikit singkat aja bro, sebelum kita jumping ke sesi tanya jawab sama teman-teman. Singkat aja bro, apa yang istilahnya membuat kami sebagai holder dari CryEngine ini bisa bertahan, dan kira-kira dari sisi timeline bro, kalau saya bilang sih ya kita semua investor apalagi di Dex Capital om ya. Cuma kadang-kadang kalau misalnya ngelihat ya banyak developer yang bilang chart itu harga itu nggak penting, padahal itu kan pricing itu sebagai indikator om dari satu project. Setuju nggak om? Itu nggak, artinya kalau harga turun terus artinya apa? Banyak yang jual berarti banyak yang nggak trust sama project. Kan itu realistisnya, betul nggak om? Terlepas dari ya kita tahu lah, kayak beli kan kemarin sounding sama om, betul nggak? Kenapa beli masih hold sampai sekarang? Karena beli masih trust sama om Bro Japir sama tim kayak gitu. Nah, cuman yang namanya orang, ya ketahanan orang itu kan beda-beda om. Nah, kira-kira singkat aja om, apa yang bisa bikin beli dan teman-teman holder CryEngine di sini bisa bertahan om? Dan kira-kira kapan om bisa gitu loh merecovery sedikit demi sedikit dari pricing dari CryEngine ini om? Singkat aja om, timeline-nya kira-kira ada nggak gitu loh? Karena kan pasti ada masing-masing proyek itu ada katalisator om. Yang om yakini, yang bro yakini, ketika ini saya keluar, saya lempar dan saya brand ke para komunitas, para holder, ke public gitu loh, pasti ini akan bisa menjadi katalisator untuk kembali merecovery sedikit demi sedikit dari CryEngine ini sendiri om. Oke. Tapi sebelumnya Bli, saya minta maaf dulu kalau misalnya ada jawaban saya yang kurang enak sebelumnya ya. Oke bro, nggak apa-apa bro. Kita di sini kan istilahnya ya kita terang benderang lah bro, karena kan di sini teman-teman juga mostly juga kebanyakan holder CryEngine bro. Setuju nggak? Silakan bro. Baik. Javier. Singkat aja bro. Baik. Untuk time frame, saya nggak akan bisa kasih kepastian kepada teman-teman. Seperti halnya pasar saham itu nggak bisa diprediksi. Kita nggak tahu kapan pasar akan membaik, kita nggak tahu kapan proyek itu akan dipercaya, atau bagaimana sentimen holder atau masyarakat itu terhadap satu proyek. Walaupun ya perjuangannya terlihat dengan jelas. Posisinya untuk sekarang yang bisa saya lakukan adalah kita menangkan kampanye Bybit dan pre-register. Dengan begitu, CryEngine akan jauh kelihatan lebih ganteng di hadapan para masyarakat dan para crypto warrior daripada proyek yang perkembangan sedikit pun tidak kelihatan sama sekali. Walaupun di kondisi winter sekarang, kita pengen membuktikan kepada semua orang kalau kita nggak akan berhenti mengembangkan proyek kita. Kita juga sudah set timing yang bagus kan, timing yang jelas untuk produk kita untuk launching di bulan 11 untuk close beta dan di bulan 12 untuk open beta. Itu sudah termasuk masa testing, itu untuk game. Nah, CryoPlay, platformnya sendiri, marketplace juga, itu akan keluar bersamaan dengan gamenya. Nah, semua pre-register yang kita lakukan sekarang itu adalah untuk maju menuju ke open beta. Begitu, aplikasinya kira-kira kapan jadinya? Belum ada nggak targetnya? Bulan berapa? Target kita untuk aplikasi dari platform dan game itu bisa dilakukan di open beta nanti. Karena untuk close beta ini hanya untuk yang memegang NFT dan juga yang para terundang. Jadi bulan berapa bro? Oktober, November, Desember tahun ini? Untuk close beta itu pasti di bulan 10 menuju ke bulan 11. Sedangkan untuk open beta anggaplah 1 sampai 1,5 bulan dari masa itu. Karena kita juga harus testing dulu kan. Berarti targetnya tuh kalau bisa tahun ini bro ya, bisa dibereskan. Mudah-mudahan di tahun ini proyek kita sudah jalan dengan baik. Kalau kembali bisa lagi wajib saya bro, tidak menjamin. Saya tidak menjamin harganya pasti naik kembali. Enggak, atau masa beli gini bro. Ini dari sisi komunitas bro ya. Karena terus terang ya, jujur ya, untuk membangkitkan momentum kembali itu kan pasti perlu perjuangan effort yang luar biasa tuh nggak bro. Tapi harapan beli sih, doa beli juga semoga bro sama tim bisa merampungkan ini tahun ini gitu loh bro. Karena untuk yang namanya building create trust lagi itu harus perlu benar-benar effort yang luar biasa bro. Semoga semesta mendukung bro ya. Oke, thank you bro update-nya. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada Om Joseph Ilis. Silakan Om Joseph.
Ya, terima kasih Bang Langsung J aja ya kesempatannya. pertanyaannya Ya, Om Joseph malam ya. Bang Javier. Ya, sampai saat ini sudah berapa banyak developer game yang telah masuk dalam ekosistemnya CryEngine? Boleh diberikan salah satu contoh gamenya? Boleh di-spill sedikit yang udah masuk di dalamnya? Terima kasih. Baik. Oke, makasih Jadi pertanyaannya. Langsung aja, Bro. Oke. Jadi untuk jumlah game developer yang mau masuk ke CryoPlay itu sekarang sudah ada 19. Dan ini jumlahnya akan terus bertambah karena kita setiap hari juga terus meeting dengan developer-developer dari luar. Gitu, Om Joseph. Terima kasih Bang Javier. Terima kasih Bang Bli. Oke, makasih pertanyaannya Bro Joseph. Wah, ini sekalian dapat spill juga ya. Ada 19 loh teman-teman loh. Udah lumayan banyak ya. Oke, selanjutnya ada Bro Nabil. Silakan Bro Nabil. Oke, selamat malam Om. Ya, malam. Tadi kan saya baca di website itu kan CryoEngine adalah platform game yang didedikasikan untuk pengembang game di seluruh dunia untuk membangun game mereka. Nah, jadi syarat apa aja sih Om yang harus dipenuhi oleh developer game untuk menggunakan CryoEngine? Syaratnya simple, Om Nabil. Jadi ada 3 hal yang tidak boleh ada di komunitas atau ekosistem kita. Yang pertama itu adalah pornografi. Yang kedua itu adalah judi. Yang ketiga itu adalah violence atau kekerasan. Jika game-gamenya teman-teman itu tidak memiliki 3 elemen tersebut, maka silakan datang ke platform kita, pakai SDK kita untuk daftar game Anda ke ekosistem kita. Gitu. Jadi kayak itu ya. Mantap, terima kasih Om. Benar. Ya, thank you Bro Nabil pertanyaannya. Oke, selanjutnya sebentar dulu. Silakan Bro Javier, minum dulu Bro, santai, relax. Ini masa banyak banget nih teman-teman yang ada di list penanya. Yang ketiga ada Bro Ricky Febri, silakan Bro. Halo Om, selamat malam nih. Nah, Selamat mau bertanya nih. Ini kan CryoEngine ini kan proyeknya bertema game. Yang kita tahu aja kan, proyek bertema game itu kan trustnya atau trennya sekarang sudah kurang nih. Ya. Nih. Terus kan sekarang itu kan trennya kan Web3 atau Metaverse. Nah, untuk CryoEngine ini bagaimana untuk menjaga trust atau trennya supaya tetap ada Om, supaya tidak tertinggal atau tersingkir dari tren-tren yang baru Om, itu Om. Oke, terima kasih pertanyaannya Bro Ricky Febri ya tadi ya. Oke, nah Bro Ricky, sebelumnya saya ingin meluruskan satu hal. Memang betul, CryoEngine itu adalah gaming ecosystem project. Tapi saya ingin teman-teman untuk diingatkan kembali bahwa yang merupakan daya tarik terkuat dari CryoEngine itu bukan hanya terletak di game-game yang kita buat, tapi di platform yang kita ciptakan, yaitu CryoPlay. Sebagai pengingat kepada teman-teman kembali, project yang kita miliki ini adalah project yang belum ada di crypto space dari dulu sampai sekarang. Konsep yang kita pikirkan, yaitu interoperability of asset, mau itu dari game Solana, mau itu dari game Polygon, itu bisa dikonekkan ke game kita, itu sampai sekarang itu belum ada yang mengerjakan. Bahkan secara intrinsik, secara pribadi saja, antar game yang kita buat sendiri dari CryoEngine, yaitu game pertama Evermonix dan game kedua Slime Heaven, interoperability itu sudah bisa terjadi, sudah bisa kita lakukan. Tinggal tunggu gamenya keluar dan itu sudah bisa kita wujudkan. Itu satu. Yang kedua, kita akan mewujudkan real life metaverse atau real life use case dari semua aset yang ada di game kita, terutama game pertama Evermonix. Jadi di sini saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman di sini. Coba teman-teman bisa tunjukkan nggak satu project yang punya in-game item bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya, di game Anda ada jeruk, bisa diubah menjadi jeruk asli di dunia nyata. Yang saya lihat adalah sampai sekarang itu belum ada yang seperti begitu. Yang ada adalah NFT punya
use case, misalnya di toko-toko tertentu terjadi diskon atau dapat bonus ketika Anda menghold NFT yang kerjasama dengan toko tersebut. Paling-paling sampai ke sana. Tapi untuk mewujudkan aset menjadi real itu belum ada. Dan itu sedang kita lakukan. Saya rasa itu cukup untuk menjawab pertanyaan Bro Ricky ya. Gimana, Om Ricky? Cukup, Gimana bro? Om, itu Udah aja. bisa menjawab? Ya, cukup. Baik, terima kasih Om Ricky. Oke, thank you Bro Ricky. Makasih jawabannya Bro Javier. Selanjutnya ada Kang Borong, silakan Kang Borong. Halo, selamat malam, Bli sama Malam. Bro Javier. Malam. Pertanyaan saya ini ya, kan harga Creo ini turun terus. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya meyakinkan para holders gitu, dan member lainnya untuk tetap percaya kepada Creo, selain dengan melakukan AMA. Itu sih, Om. Selain dengan melakukan AMA ya. Oke, baik Om. Thank you Kang Borong. Jadi ini saya akan mengulang sedikit apa yang tadi saya katakan kepada Bli Coin juga. Jadi posisinya untuk apa yang kita kerjakan sekarang itu jelas terpampang di media sosial, di jejak-jejak digital kita itu juga terlihat dengan jelas apa yang kita kerjakan, siapa yang kita temui, apa maksud kita, apa tujuan kita. Jadi di kondisi winter sekarang, saya juga tidak bisa mengatakan dengan gamblang bahwa Creo pasti akan naik harganya, kita pasti akan jaga. Saya tidak akan menjanjikan apapun kepada teman-teman di sini. Tapi yang bisa saya janjikan kepada teman-teman adalah kita nggak akan berhenti berusaha. Kita nggak akan berhenti untuk kreasi. Kita nggak akan berhenti untuk develop. Dan ya bagi teman-teman, saya sangat mengharapkan kepada teman-teman untuk bisa terus trust dengan usaha kita, jika tidak dengan token kita. Utilitas token itu pasti akan ada ketika game sudah memasuki mainnet. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk perkembangan kita untuk yang jarak dekat, yang paling dekat itu adalah seperti yang tadi di awal saya katakan, itu adalah kampanye Bybit dan pre-register. Jadi jika teman-teman bisa membantu kami di dua kampanye tersebut juga, itu akan sangat menguntungkan untuk semua. Itu aja yang bisa saya katakan, Kang. Terima kasih banyak. Oke, thank you Bro Javier. Beli rasa udah jelas ya Kang Borong ya, karena tadi pun juga sempat diulas juga sama Bro Javier juga. Thank you jawabannya Bro Javier. Pertanyaannya Kang Borong. Selanjutnya ada Om Sunrise. Monggo Om. Malam Om. Malam. Ya begini Om. Melihat harga Creo yang jatuh terlalu dalam dari ATH, saya pikir orang-orang baru akan takut untuk masuk ke Creo. Nah, lalu apa sih yang didapatkan orang-orang yang hold token Creo ketika harga jatuh begini, selain menunggu kenaikan harga doang, Om? Oke. Pertanyaan ini dari Om Sunrise. Silakan Bro Javier. Siapa tahu ada saya boleh ya, saya boleh nggak tanya kembali ke Om Sunrise. Ini dapatnya itu dalam bentuk apa? Misalkan reward atau apa gitu Om. Oke. Atau misalkan ada bisa kasus penggunaan untuk membeli apa atau apa gitu Om. Baik. Jadi berarti kita cerita dari segi development ya Om ya. Nah untuk use case dari seperti yang tadi Om Sunrise katakan, kembali lagi itu akan bisa kita wujudkan jika semua sudah rampung nanti di game, ketika gamenya sudah mencapai mainnet. Nah, di mana sebelum itu marketplace kita juga sudah akan jalan. Saya akan mengulang sedikit mengenai jumlah game yang akan masuk ke komunitas kita nanti setelah kita mainnet platformnya, itu ada kurang lebih 19 dan itu jumlahnya akan terus bertambah. Kita juga udah ngomong dengan beberapa publisher khusus game Web3 dari Vietnam dan dari Singapura. Kita juga mengharapkan kerjasama mereka dalam marketing plan dan juga usaha untuk membantu membesarkan game Creo di luar Indonesia. Mengenai apa yang bisa kita dapatkan itu ya,
kalau teman-teman selaku gamer, itu teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan aset-aset game jika teman-teman sudah mendaftar di pre-regis. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan karakter eksklusif yang tidak akan teman-teman dapatkan ketika Anda bermain game lagi ketika mainnet. Jadi apa yang teman-teman lihat di hadapan teman-teman sekarang itu adalah barang yang terbatas alias barang langka. Seperti senjatanya si Gasani, kemudian karakter Gasani itu sendiri itu non-tradable. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat langka buat teman-teman. Kita juga akan melakukan INO lagi ke depannya ketika kondisi pasar sudah lebih membaik. Yang notabene saya juga kurang tahu itu akan terjadi kapan. Bisa jadi di 2023, bisa jadi 2024. But basically, untuk rencana progres itu tetap akan kita lakukan, tetap akan ada. Yang sekarang menjadi reward teman-teman itu adalah ketika proyek kita benar-benar lancar dan ya istilahnya to the moon, itu ya teman-teman ya. Itu reward yang teman-teman dapatkan itu jauh lebih banyak daripada jika kita melihat para teman-teman yang di sana yang udah lepas itu dapatkan. Itu yang bisa saya katakan. Kalau stakingnya gimana, Bro? Kan masih staking ya? Mungkin untuk staking seharusnya masih ada Unicrypt. Tapi itu harus dicek dulu dengan Pak Gani dan Pak David. Kebetulan yang menghandle bagian itu Pak David dan Pak Gani ya, selaku CMO dan PR. Tapi mungkin bisa dikonfirmasi lagi nanti di grupnya, Bli. Ya, mungkin gini bro, maksudnya Om Sandres tadi, sambil menunggu harga kreonya balik lagi, naik lagi, kan kalau misalnya bagi para holder sejati yang setia menunggu itu, ya alangkah bijaknya kalau dikasih kayak semacam reward, kayak misalnya ya ada fitur staking dengan APR yang lebih tinggi, APR yang lebih tinggi lagi, misalnya seperti itu kan, jadi bisa membuat para holder tuh lebih loyal lagi dia. Seperti itu mungkin yang dimaksud Om Sandres ya, Om ya? Akan Halo, Om Sandres? membeli NFT. Ya, Om. Okay. Halo, Om. Terus ya. Gimana? Ya, misalkan kayak seperti yang Om Bli bilang, atau misalkan untuk beli NFT gamenya, terus NFT gamenya di staking, kita dapat reward dari penggunaannya gitu, Om. Itu jadi, memang ada Om ke depannya. Itu memang akan ada ke depannya. Kita akan buat sistem DeFi di CryoPlay, di mana staking dan farming itu bisa terjadi baik menggunakan token ataupun menggunakan NFT. Jadi posisinya saya rasa untuk seperti yang tadi Om Sandres katakan itu tidak menjadi masalah, itu tetap akan ada ke depannya. Untuk sekarang mengenai staking yang tadi Bli Koin katakan itu perlu dikonfirmasi lagi dengan tim PR kita dan tim marketing kita dari Pak David dan Pak Gani. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan di grup aja Bli. Boleh. Oke, siap bro. Mungkin kalau ada Bro David sini sama Bro Gani, kalau ada bisa gini, bisa diinfo sedikit. Saya rasa mereka lagi meeting di. Belum ya, lagi meeting ya. Oke. Iya. Ya teman-teman nanti kalau gini bisa ditanyakan di grupnya ya. Nanti Bli share lagi grupnya di sini. Oke, thank you Bro Javier. Om Sandres, ada lagi? Itu aja sih Om. Cukup biar yang lain kebagian dulu Om. Oke, siap. Thank you pertanyaannya Om Sandres. Oke, selanjutnya akhirnya ada cewek juga nih. Soalnya tadi agak-agak tegang juga ya. Agak-agak nggak sopan juga di telinga nih. Oke, lanjut aja, Sis Kak Tata, monggo. Oke, halo Bli. Silakan. Dengeran nggak ya? Kurang kencang lagi dikit, agak-agak slow. Halo? Dengeran? Halo? Oke, sekarang baru ya. Silakan. Izin bertanya, untuk game di Creo ini apakah ada semacam trial ya, sehingga sebelum kita beli itu bisa mencoba dan mengetahui perbedaan game di Creo sama game di tempat-tempat lain. Kayak gitu aja sih, Bli. Oke, thank you pertanyaannya. Silakan Bro Javier. Oke. Terima kasih Mbak Tata ya pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mbak Tata itu jawabannya yes, kita ada. Itu kalau kemarin waktu sampai bulan lalu itu kita masih pasang pre-beta IPK di website kita.
Jadi semua teman-teman itu bisa download dengan gratis, bisa mencoba dengan gratis. Kira-kira gameplaynya itu seperti apa, skill yang dikeluarkan itu seperti gimana, kemudian fitur-fitur dalam game itu kurang lebih ada apa-apa aja, itu sudah kita buat kemarin. Tapi karena sekarang kita sedang memasuki masa pre-regis, itu kebetulan untuk APK pre-beta itu sedang kita stop dulu. Karena kita pengen teman-teman semua itu fokus ke pre-register. Namun nanti ke depannya kita akan mengeluarkan demo lagi sudah pasti, karena kita sekarang kan sudah masuk ke mau masuk ke close beta. Karena kita sudah mau masuk ke close beta, otomatis nanti ke depannya kita juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hold NFT dan teman-teman yang nanti bisa main ke close beta. Mungkin nanti jika kita udah melakukan INO lagi, Mbak Tata bisa nginvest di salah satu NFT kita, mau itu karakter, mau itu weapon, terserah. Itu akan memberikan kesempatan bagi Mbak Data untuk mencoba di close beta nanti. Gitu kira-kira. Oke, thank you. Sangat detail sekali, sangat jelas sekali. Sis Tata, gimana kakak? Sudah jelas ya? Jelas banget. Thank you. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Selanjutnya ada, wah gila nih. Keren banget nih namanya bro. Ada Bro Justin Sun hadir nih. Silakan Bro Justin Sun. 1, 2, 3. Ini Tron ya, Tron itu. Halo. Halo Om Justin. Malam. Gimana? Malam. Halo. Ya, selamat malam Om. Ya, langsung aja Bro, pertanyaan Bro. Apa ada sistem burning yang ditawarkan oleh CRO Engine ya? Terima kasih. Burning. Oke. Izin jawab, Bli. Untuk Bro Justin, terima kasih atas pertanyaannya. Dan yes, jawabannya iya. Untuk sistem burning itu akan kita lakukan behind the scene. Ya, ketika semua token yang kita dapatkan dari revenue di platform kita, CryoPlay atau Marketplace, itu akan kita alokasikan ke beberapa tempat. Ya, untuk lebih salah satunya itu sudah pasti di burning mechanism. Tapi ingat, saya ajak teman-teman untuk berfantasi bersama saya. Jadi token create kita itu ada batasnya, yaitu kita cuma ada 1 billion token. Jadi teman-teman nggak usah takut. Untuk burning mechanism itu pasti akan tetap ada. Namun yang belum bisa saya berikan jawabannya adalah berapa besar persentase burning yang akan kita lakukan nanti. Jadi, untuk menjawab pertanyaannya Bu Justin, jawabannya yes, akan ada. Gimana Om? Oke, gimana Bro Justin? Sudah bisa menjawab? Sudah bisa menjawab? Udah jelas ya Bro ya? Udah jelas ya Bro ya? Jadi ya, itu salah satu strategi juga ya untuk biar bisa, semoga nanti dengan adanya burning secara berkala ya bisa mengurangi supply yang beredar di pasar dan tidak langsung bisa pengaruhi ke harga dari CryoEngine sendiri. Selanjutnya ada Ega Dharma, silakan. Halo, selamat malam Li. Ya, malam Om Ega. Silakan. Halo, mau nanya. Di sistem pre-register itu pas masukkan email itu pas di sistemnya tuh ada anti spam nggak Om? Soalnya tadi saya coba masukkan email nggak pakai gmail.com sih sebenarnya, cuma pakai ad-nya doang, tapi nggak isi embel-embelnya, tetap masuk kok dia, dan terus tetap kehitung dia jumlahnya di bawah itu. Terima kasih Om. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk automated spam anti-spam itu tidak kita pasang karena jika kita gimana ya? Ini mungkin lebih ke gimana? Saya juga nggak tahu cara yang benar untuk ngomongnya nih. Oke, saya akan jawab sesimpel mungkin. Jadi untuk anti-spam automatic itu tidak kita pasang, tapi untuk screening proses itu nanti akan dilakukan oleh tim kita di belakang layar. Jadi otomatis ketika teman-teman sudah mendaftar menggunakan email, itu masing-masing akan mendapatkan email dari kita nantinya, kan begitu ya. Jadi kita juga nggak capek-capek gitu
jika memang teman-teman sudah mendaftar dan akan dapat email link dari kita itu, kan masing-masing teman-teman akan menerima hadiah dari kita, toh. Nah, jika teman-teman mendaftar dengan link yang salah, ya maaf sekali, hadiahnya nggak bisa kita kirim dong, nggak akan dapat, gitu ya teman-teman ya. Basically, kita juga nggak usah repot-repot untuk pasang anti spam karena itu juga nggak ngaruh terlalu banyak sih, teman Omega. Oke, thank you Bro Javier. Dirasa udah jelas ya, Ega ya. Oke. Ini Bli, nambahin lagi Bli, boleh nggak? Apa? Silakan. Kan misalnya nggak ditambahin gitu kan, misalkan ada oknum nih nge-spam gitu, misalnya kan dia nge-spam nyampe 100.000 itu gampang banget sebenarnya sih Om. Misalnya nggak diisi seperti itu, misalnya kan ada dia udah daftar lah pakai akun yang udah daftar, kan nanti cuma dia aja yang dapat benerannya, orang lain yang pengen gabung ke project Omnya itu nggak bener-bener dapat dia, misalkan kan udah penuh jadinya apa tuh? Baik. Waduh, itu sebenarnya ya saran yang sangat bagus dari Omega. Saya pasti akan menyampaikan ini kepada tim development kita untuk mengecek bagaimana kita bisa menanggulangi masalah ini. Jadi izinkan saya berterima kasih ke Omega dulu ya. Boleh, saya pasti akan notice ke Daryl. Terima kasih banyak Omega ya sudah diberi. Iya. Terima kasih Om. Oke. Ya, sama-sama. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini teman-teman nggak hanya memberikan pertanyaan, tapi kalau misalnya teman-teman ada ide, ada insight atau nggak demi kemajuan dari CreoEngine sendiri ini, silakan. Terbuka open ya Bro ya, Javier ya. Ya, siapa tahu dari terbuka sekali. Live Ama malam ini ada hal-hal yang mungkin dari Bro Javier sama tim tidak terpikirkan, teman-teman di sini yang terpikirkan, silakan, monggo ya teman-teman ya. Jadi sangat terbuka sekali buat teman-teman ngasih ide. Oke, selanjutnya ada Om ya, gimana? Ini mumpung ide Om beritanya tadi saya kepikiran. Om Javier ikut di Perforce nggak? Saya ikut. Oke, besok tanggal 19 itu ya Om ya? Iya, seharusnya betul tanggal 19. Oh ya, oke lah. Good news sih. Oke Om Li, lanjut Om Li. Siap. Thank you. Kayaknya Bro Javier jadi panelis di sana kayaknya kan, speaker ya, boleh ya? Iya betul. Itu kemarin diajak sama Alexander. Alexander ya. Siap Bro. Ya semoga aja Bro. Soalnya itu kan momentum banget ya acaranya ya, langka banget kan. 25.000 orang, ada Presiden Jokowi yang hadir juga kan. Ada 52 negara, ambasador, 5 menteri ya, semoga bisa makin menguatkan positioning dari CreoEngine sendiri. Selanjutnya ada Neon Drive, silakan Om. Pertanyaan, saran, kritik, silakan. Ya, malam. Malam Om. Mau tanya, untuk mengenai gamenya sendiri, saya tertarik banget sih. Tapi nanti ke depannya apakah ada sistem rent to earn ya? Jadi kita sewa untuk mendapatkan seperti itu, Om Javier, dan nantinya apa ada scholarship ya untuk gamenya sendiri? Oke, very good question Om. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Om Alex Xavier sini, jawabannya ya, kita akan ada renting system ke depannya. Jadi kita sudah menandatangani dan kita sudah bekerja sama dengan satu perusahaan, sebenarnya maaf, perusahaan mungkin kurang cocok, tapi mereka adalah guild management system dari Hong Kong, namanya SkyMeta. Nah, SkyMeta ini akan menjadi guild management system di mana semua guild yang ingin masuk ke komunitasnya CreoEngine itu harus melalui mereka, dan mereka juga akan membantu CreoEngine untuk mengatur aset management system, baik itu renting, baik itu scholar, dan segala macam, itu nanti akan dibantu oleh SkyMeta sendiri. Jadi yes, kedepannya jika game kita sudah berjalan, dan interoperability kita sudah bisa dibuktikan dan sudah bisa berjalan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada sistem scholar dengan sistem renting yang bisa membantu teman-teman para player untuk earning dari renting. Begitu teman-teman. Thank you. Oke, thank you jawabannya Bro Javier. Ya,
sama-sama. Oke, selanjutnya ada digital asset. Silakan, monggo Om. Selamat malam, izin bertanya Om. Malam. Malam Ya, Om silakan. Digital. Ya, Om Javier. Salah satu untuk menggait investor kan biasanya kan juga dilihat dari alokasi suplai ya Om ya. Nah ini kenapa Om? Alokasi suplai yang diperdagangkan ini masih 5% Om. Yang 94% kan divesting ini Om. Kira-kira kenapa hanya 5% yang diperdagangkan Om? Jadi begini Om. Kita jangan cerita ke crypto winter dulu ya Om ya. Karena planning ini kita buat itu sejak sebelum crypto winter itu dimulai. Jadi kenapa kita buat seperti begini? Sebenarnya lumayan menguntungkan ya kenapa kita buat begini ya Om ya. Karena jika kita kemarin kita buat TGE-nya itu di atas 10%, maka damage yang diberikan oleh Lunapad itu akan lebih besar daripada yang kita rasakan sekarang. Mungkin itu salah satu hal yang saya syukuri sampai sekarang. Itu TGE kita nggak terlalu besar, sehingga damage yang diberikan oleh Lunapad itu nggak sesakit yang kita duga, gitu Om. Nggak lebih besar daripada yang kita rasakan kemarin. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Alasan kedua adalah supaya kita bisa menjaga supply yang initialnya, yang terjadi yang beredar di pasaran. Berhubung proyek kita sedang dalam proses pembuatan, yang seperti teman-teman tahu, bikin game itu juga nggak gampang dan nggak murah. Kita butuh waktu dan butuh tenaga yang cukup banyak untuk menyelesaikan produk kita. Jadi, selagi kita menyelesaikan produk, itu kita juga tidak mau terlalu banyak sirkulasi token yang berada di pasaran. Karena terlalu banyak token yang berada di pasaran tanpa utilitas juga itu sangat sesuatu yang tidak menguntungkan proyek, betul ya? Saya rasa teman-teman juga setuju kayak gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, sirkulasi token kita itu nggak kita buat terlalu banyak ketika kita memulai proyek tersebut, Om Digital. Oke, terima kasih. Jadi buat antisipasi ya ini ya? Benar, antisipasi. Ya, di mana antisipasi itu terbukti ternyata berguna juga ketika kita dicurangin sama Lunapad gitu, Om. Oke, terima kasih Om. Sama-sama Om Digital. Sama-sama Mungkin Om. bisa cerita sedikit singkat aja Bro Javier, itu dicurangin Lunapad tuh kayak gimana tuh Bro? Waduh, itu cerita lama sih, Bli. Jadi secara simpelnya begini, Bli. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa launchpad yang bersedia untuk beberapa launchpad yang bersedia untuk fundraising bersama kita di private round, di public round. Jadi salah satu launchpad tersebut namanya Lunapad. Ya seperti namanya dia juga terlibat dengan projectnya Lunatera, of course. Nah jadi mereka meminta supaya kita itu memberikan token ke mereka itu dan divesting itu di platformnya mereka, tidak melalui Unicrypt seperti launchpad lainnya. Jadi di tangan kita itu ada 4 launchpad yang meminta agar kita itu menvesting itu di platformnya mereka sendiri. Salah satunya itu adalah anak perusahaannya DAO Maker yang namanya InfinityPad. Nah, berhubung kita yang minta itu semuanya adalah platform-platform yang udah punya nama besar, kita oke. Karena mereka juga sudah setuju untuk bantu kita fundraising di kondisi kemarin udah mulai winter ya. Oke, kita hargailah. Kita hargain usaha mereka, kita hargain keputusan mereka. Oke, kita berikan izin untuk vesting di platform mereka dengan smart contract mereka sendiri. Ternyata dari Lunapad ini, mereka dari 4 proyek yang tadi saya sebutkan, itu hanya 1 yang curangin kita, yaitu si Lunapad. Nah, dia menjual token yang ada di wallet dia, yang kita berikan. Dan itu kita tahunya itu di hari pertama kita listing, yaitu di tanggal 4 bulan 5. Kebetulan kita ngecek transaksi dan kita menemukan transaksi yang gradually itu makin besar dan makin besar. Setelah di-track, ternyata itu adalah kepunyaan Lunapad dan kita blacklist wallet tersebut. Karena kebetulan smart contract kita punya fitur untuk blacklist wallet. Nah, setelah di blacklist itu boleh dikatakan kalau wallet itu udah termasuk dead wallet lah. Jadi token yang ada di dalam itu nggak akan bisa dikeluarin lagi, nggak akan bisa dijual, nggak akan bisa tarik, nggak akan bisa diapa-apain. Kemudian dari Lunapad sendiri mereka juga
minta kita untuk disregard the SAF. Jadi forget the SAF katanya begitu. Nggak usah kalian pedulikan SAF lah. Kita sama-sama tahu lah kalian untung kita untung gitu. Padahal pada saat itu token juga kita belum pegang. Jadi untungnya dari mana kita juga nggak tahu dong. Ya basically seperti itu, singkat cerita kita blacklist, mereka kita tegur, kita marahin, mereka kembalikan uang yang seharusnya jadi punya kami, tapi tidak mau buyback karena mereka merasa itu tidak menguntungkan untuk mereka. Akhirnya kita sendirilah yang buyback token yang beredar di pasaran dan kita burn token tersebut. Walaupun itu tidak membantu banyak di situasi winter seperti kemarin karena baru permulaan. Akhirnya kita membeberkan semua yang terjadi ke masyarakat, mereka marah-marah, mereka juga tidak terima dipublikasikan, tapi kita juga tetap jalankan, kita tetap beritahu kepada teman-teman yang bertanya. Alhasil beberapa proyek rekanan kita yang hampir jadi korban mereka itu putus kerjasama dengan mereka dan tidak jadi korban. Karena setelah kami ternyata masih ada korban lainnya dan kami baru tahu itu, Bli. Oke. Berikut Thank you, bro. Ini Beli baru tahu nih malahan nih. Berarti kurang update nih Beli nih. Thank you penjelasannya, bro. Ini kebetulan sebelumnya saya minta maaf dulu sama teman-teman Dex Capital jika ada kata-kata saya yang salah. Dan mengenai itu informasi yang tadi Beli itu kita tidak beritakan kecuali ditanya oleh yang bersangkutan. Iya. Oke, bro. Maksudnya karena ya seperti yang Billy bilang kemarin, secara logik pasti adalah beberapa visi yang ya quote and quote berkhianat lah seperti itu, bro. Karena kalau nggak kayak gitu nggak mungkin lah harganya terus delosor kayak gitu loh. Itu lah berarti kan sekarang udah ketemu nih, Om. Udah ketemu nih istilahnya ya salah satu penyebabnya lah. Kayak dari Luna paling sakit memang yang itu sih, Om. Oh, gitu ya. Iya, paling sakit memang dari mereka. Karena Billy yakin kok beberapa teman-teman di sini juga belum gini, belum ada tahu gitu loh masalah yang tadi itu, Om. Thank you, bro, sudah di. Sama-sama. Terima kasih, Bli. Ya. Selanjutnya ada si Om Cesar 2005, silakan. Om Cesar masih di sini? Halo Om, selamat malam. Iya, silakan. Nah, jadi gini Om, Creo Engine ini kan game yang berbasiskan blockchain kan. Nah, jadi bagaimana dari Creo Engine ini mengatasi adanya bug di dalam game dan fitur-fitur menarik apa saja yang ada di dalam game ini Om? Bug ya. Jadi untuk bug, gimana Om? Sorry, maaf. Iya Om, bug. Maksudnya bug. Oke, baik. Jadi untuk pertama kali ini, tim kita ini kan seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan mengulangi untuk timeline. Kita sekarang sedang pre-regis itu, dan setelah selesai masa pre-regis kita akan melanjut ke close beta. Di mana yang kita undang itu adalah teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ikut INO kita, yang punya NFT, dan itu juga akan kita jalankan marketplace untuk teman-teman yang mau beli itu bisa ikut serta. Nah, jadi di close beta ini kita akan menguji para player yang punya aset dan mereka bisa mencoba game-game kita, game pertama kita. Nah, jika ada terjadi bug, itu kita akan himbau kepada para player untuk melapor ke CM-nya kita. Jadi jika ada problem ya silakan ke Discord, lapor di sana. Nah, nanti akan diteruskan ke tim dev. Nah, di sana akan kita fix. Nah, setelah 2-3 minggu kita masuk ke close beta, kita akan tutup close beta dan kita akan uji coba dan kita akan bug testing untuk selama 2-4 minggu ke depan. Kita akan bug testing. Mudah-mudahan setelah selesai bug testing dan semua bug yang udah ditemukan, minor dan major, mudah-mudahan setelah itu kita bisa langsung masuk ke open beta dengan kondisi bug free. Namun saya yakinkan kepada Om Cesar, kedepannya kita akan terus patching, kita akan terus update, sehingga jika ada kesalahan apapun itu bisa kita handle. Begitu ceritanya, Om Cesar. Oke Om, makasih ya Om. Terima kasih. Thank you, Bro Cesar. Oke, the last question dari Mbak Porwell, silakan. Halo, masih di sini?
Halo. Oke, sepertinya di luar service area. Oh, masih di sini ya? Polar Wall, silakan mic-nya di open. Halo? Halo. Sepertinya ketiduran dia nih, Bro. Oke. Saya kasih kesempatan yang di sini, silakan lambaikan tangan, hidupin mic untuk pertanyaan terakhir. Ya, Om Jimmy. Aduh. Silakan, Thank you. Ya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol Om Li sama Om Javier di Medan sih. Kita sempat bahas juga yang Lunapad itu. Saya sih thank you ya, Om Javier selalu hadir di komunitas gitu. Itu yang paling penting gitu. Kehadiran developer itu yang kita tunggu-tunggu gitu. Kalau harganya sudah turun, developernya hilang kan masalah juga sih sebenarnya gitu. Setuju Om. Ngerti. Ya, kita mau nanya ke siapa gitu. Itu sih. Jadi kalau developernya, saya cukup happy sama Om Javier gitu kan. Selalu hadir gitu. Beberapa kali kita sering ngobrol Om Li di Dex Medan, Om Li. Om Li mungkin nggak ada gitu, karena kemalaman gitu. Nah, saya mau nanya, ini fitur bridging-nya belum ada ya Om ya? Yang untuk masih di satu chain ya? Yes, belum ada. Jadi nah, itu ada rencana nggak Om? Ada dong. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Om Jimmy, kita sebelumnya udah pernah kita spill belum ya untuk yang XP Network ya? Belum. Oh, saya mohon maaf. Jadi ini memang sekarang kita belum resmi berjabat tangan dengan mereka, tapi kita sekarang udah ngomong cukup dekat dengan dua sebenarnya, dua provider second layer, satu bernama AnySwap, satu lagi bernama XP Network. Nah, mereka berdua itu satu dari Asia, satu dari Eropa. Mereka adalah spesialis second layer khusus untuk transfer NFT antar chain. Mereka bisa support hampir di atas 70 EVM compatible chain dan kurang lebih 5-10 non EVM compatible chain. Jadi kita akan punya, karena kita juga membranding diri sendiri sebagai platform dan project yang chain agnostic dan network agnostic ya Om ya. Dimana kita tidak melihat Anda datang dari chain mana, kita tidak melihat Anda projectnya berada di network mana, selama Anda tidak masuk ke 3 larangan yang tadi saya katakan, itu Anda boleh rilis game di ekosistem CryEngine. Gitu Om Jimmy. Oh, oke. Itu good news juga sih ya buat CryEngine, buat kita juga holder. Ini sih Om. Ini kan ada game ya. CryEngine selain platform juga ada gamenya gitu. Benar. Saya mau nanya nih Om. CryEngine kepikiran nggak sih bikin kompetisi gitu Om? Kompetisi seperti e-sport gitu ya Om Jimmy ya? Iya. Oke, very good question. Kenapa? Karena tadi saya baru selesai ngomong sama ESPL. Yang tadi saya sebut itu e-sport league dari Malaysia yang punya 260.000 player. Nah, jadi salah satu syarat mereka untuk support kita adalah game kita itu harus punya elemen e-sport, alias bisa dipertandingkan. Nah, untuk game pertama, seperti teman-teman yang sudah mencoba di sini, itu tahu game pertama kita itu ada sistem PvP, right? Player versus player, pemain lawan pemain. Nah, di fitur PvP ini, kita sekarang masih melakukan PvP yang offline. Sorry, bukan offline, tapi menggunakan defense team. Defense team itu berarti Anda set satu tim sebelumnya, jadi saya tinggal pilih ketika saya lawan Anda itu yang battle, yang bertarung melawan saya itu komputer, AI. Jadi bukan orang asli. Nah, dari e-sport League Malaysia ini, mereka meminta kita untuk membuat satu room, di mana di sini kita bisa bertarung melawan player yang lagi online. Dan kita bisa pilih mau lawan siapa. Ya basically seperti e-sport game yang di luar sana gitu. Nah, posisinya itu sudah saya sampaikan kepada Daryl, dan menurut Daryl itu sangat doable ya, sangat bisa dikerjakan. Hanya saja butuh waktu Om Jimmy. Dan ya, jawabannya yes, kita akan punya elemen e-sport di game-game kita.
terutama di game pertama dan game kedua, karena itu dua-duanya itu highly compatible, highly compatible, sangat bisa dipertandingkan. Oke. Kalau itu bisa, jadi kan bagus juga Om ya. Cuma ada satu gitu istilahnya, selain membuilding itu, game yang bisa e-sport tadi, ya saya rasa kerja kerasnya membangun komunitasnya, komunitas gamenya gitu. Benar. Karena saya sangat setuju dengan Om Jimmy ya. Yang saya dengar kan Kreo ini perginya ke pemerintah, perginya ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi saya juga belum dengar gitu. Kreo ini ke sekolahan gitu. Benar. Thank you Om Jimmy, kita sudah pointing itu kepada kita. Jadi ini sebenarnya sudah kita laksanakan sejak 2 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang belum bisa terwujud dikarenakan satu, kondisi pandemik, yang kedua karena kita mengusulkannya ini di tengah-tengah tahun ajaran. Jadi Om Jimmy sebelumnya terima kasih sudah menunjukkan hal ini kepada teman-teman yang ada di sini. Creo Engine sudah melakukan sosialisasi ke beberapa instansi universitas, itu terutama di Kota Medan. Jadi kita sudah berusaha untuk masuk ke kampus-kampus untuk melakukan yang namanya penyuluhan dan sosialisasi tentang apa itu kripto, bagaimana investasi di kripto yang baik, dan bagaimana memilih aset yang baik dan benar. Ditambah lagi kita akan membawakan topik gaming di Web3 Space. Seperti yang kita, karena project kita itu kan project gaming ya Om ya. Nah jadi kita sedang berusaha untuk masuk ke sana. Namun karena kita terkendala di tahun ajaran baru, di mana jadwal-jadwal seminar sudah pada penuh, dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka membatasi jumlah seminar yang akan mereka adakan dalam 1 tahun, Om Jimmy. Jadi safe to say, kita akan mulai itu di tahun depan, di Medan ya Om ya. Namun yang di Jakarta, kebetulan saya sudah ngobrol dengan chairman-nya ICCA, Indonesia Crypto Consumer Association, Bapak Rob. Beliau juga sedang mengupayakan bahwa para pelaku kripto di Indonesia, terutama para pemilik project itu, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, tidak hanya di Medan. Dan kebetulan saya adalah salah satu orang yang diajak oleh beliau untuk melaksanakan program tersebut. Hanya saja karena kembali lagi karena posisi pandemi yang sekarang, itu kita juga sedang menggodok tanggal yang bagus ya, kapan kita mau mulai menjalani program ini. Karena kebetulan yang akan jalan bukan cuma saya seorang. Itu project-project lain juga pasti akan diajak oleh ICCA. Contoh misalnya dari Kunci Koin, mungkin Om Yunepto akan jalan. Kita juga punya Om Denny dari Vexanium. Kita punya CEO-nya Pintu. Kita punya Ibu Asih dari ABI, Asosiasi Blockchain Indonesia. Nah, mereka lebih dari happy untuk sharing kepada para mahasiswa, gitu Om Jimmy. Ya, maksudnya kalau itu kan edukasi Om ya. Tapi yang saya pikirkan sih bukan sekedar edukasi gitu, tapi membangun community untuk gamersnya gitu Om. Buat Kreo, khusus buat Kreo gitu. Baik, kalau untuk community itu kita sedang mengusahakan dengan para guild yang akan masuk ke ekosistem kita nantinya Om Jimmy. Karena percaya tidak percaya, gimana Om Jimmy? Maksudnya gini Om, kita tahu gamers itu candu, pemain game itu kecanduan gitu terhadap satu game gitu. Nah, di sini sih yang perlu diperhatikan karena gamenya baru, saya pikir orang-orang baru yang dibutuhkan gitu untuk menggunakan game ini gitu. Bukan mengambil market orang yang sudah menggunakan di game lama gitu. Karena mereka yang main lama itu susah untuk berpindah gitu. Oke, baik. Saya mengerti Om Jimmy. Itu sih satu kerjaan gitu. Nah, terus yang kedua sih yang saya pikir market Indonesia Om harus masuk gitu. Karena Kreo ini Om sudah promosi kemana-mana, Om sudah edukasi orang untuk pakai kripto, tapi adanya di exchange luar gitu. Ya kembali lagi itu akan susah. Pasti.
Karena Nah, kita pasti akan menyambangi Cex Indo later in the future, Om. Karena kembali lagi ya, kita sebagai pelaku bisnis di Indonesia, otomatis ada beberapa regulasi yang seperti yang tadi saya katakan di awal AMA, ada beberapa regulasi yang nggak bisa kita langkah atau kita lalui. Nah, salah satu adalah seperti yang ini. Karena semua developer di Indonesia yang proyeknya maju sebagai entitas Indonesia, itu wajib menjadi salah satu aset legal Bapepti. Dan ini kebetulan baru saya meetingkan dengan Om Rob 1 hari sebelum saya pulang, jadi tanggal 3. Itu baru saya meetingkan dengan Om Rob Rafael dari ICCA. Nah, semua proyek Indonesia itu wajib menjadi aset legal Bapepti. Betul. Nah, mengenai membangun komunitas gaming di Indonesia untuk Creo Engine kepada Om Jimmy, itu saya sangat setuju. Makanya kita kerjasama dengan Players Hub dari Indonesia yang namanya Metabase. Mereka itu bukan guild, ya, mereka bukan guild. Tapi mereka hanya sebuah tempat bernaung para gamer dan orang yang pengen belajar main game. Dan kita bisa kerjasama dengan mereka untuk membentuk ekosistem dari Metabase dengan Creo Engine. Nah, untuk permulaannya kita bisa mulai dari sana, Om. Selebihnya ke depan saya pasti akan mengajak eSport Indonesia. Saya pasti akan mengajak para guild-guild besar di Indonesia seperti Onyx, EVOS, dengan catatan notabene kalau mereka bersedia untuk main game Web3, Om. Karena sejauh ini sentimen masyarakat terhadap game Web3, terutama dari gamer tradisional, itu masih sangat kurang. Dan itu masih dibutuhkan edukasi yang cukup intensif, Om Jimmy. oh Itu ya. aja, Om. Saya ada pertanyaan satu, Om Jeffer. Penting banget. Boleh, silakan. Om Jeffer Boleh. tahu nggak di mana promosi game paling laku sekarang? Boleh izin, Om, saya kurang mengerti pertanyaannya. Enggak. Di mana orang sering mempromosikan game sekarang? Paling sering. Kalau untuk mempromosikan game sekarang, Om, itu banyak kan orang pakai ads, Om. Jadi setiap kali Om main ke Instagram, itu lagi lihat story, tiba-tiba muncul iklan game. Atau di YouTube. Ini Om. Om, udah lama pasti nggak buka Facebook kan? Jarang sekali, Om. Jarang kan? Sekali-sekali buka Facebook, Om. Itu isinya gamer semua, Om. Oh gitu. Oke, boleh. Nah, kita perhatikan, Om. Coba perhatikan Facebook. Saya kaget. Facebook pendapatannya dari orang online yang mempromosikan game. Tapi bukannya Om Jimmy, itu untuk iklan Facebook dan iklan Instagram itu bukannya terhubung, Om? Mereka nggak iklan, Om. Jadi mereka live stream. Baik. Nah, mereka live stream dan mereka mempromosikan berjam-jam loh. Bisa 24 jam. Wah, 24 jam. Gila. Live stream di Facebook. Aneh kan? Saya kaget. Dan penghasilan mereka yang live stream di Facebook lebih gede daripada YouTuber. Oh, oke, Om Jimmy. Ini sarannya sangat bagus. Saya akan minta tim marketing untuk perhatikan Facebook. Mudah-mudahan kita bisa dapat lead untuk nambah funnel online marketing kita. Karena kebetulan untuk ads sekarang sudah kita jalankan. Kita ada jambangin YouTube, Instagram, Facebook untuk ads. Tapi untuk yang streaming itu kebetulan belum ada. Nah, memang sekarang kita posisinya sedang mencari KOL dan influencer khusus gaming. Kalau memang betul seperti yang Om Jimmy katakan di Facebook itu bagus untuk promosi gaming melalui streaming, kita akan minta para KOL kita itu untuk streaming nanti di Facebook, Om. Ya, itu Om coba perhatikan, mereka yang populer itu bisa sampai 200.000 loh viewersnya. Sekali nonton. Siap. Baik. Akan kita perhatikan, Om. Terima kasih banyak untuk sarannya. Oke, Om Jeffer. Thank you ya, Om ya. Thank you banget, Om Jimmy. Thank you. Oke, thank you, Om Jimmy. Masukan, insight, pertanyaannya. Dan terima kasih, Bro Javier. Ini tidak terasa udah 1,5 jam lebih nih kita ngobrol, Bro. Seru Luar ya, biasa seru nih. ya, Beli ya. Seru ya, detail ya. Dan terima kasih karena ini kan udah lama ya, Bro Javier. Nggak lama. Ada 6 bulan yang lalu ya, Bro ya, terakhir ya. Sama di sini ya. Teman-teman juga pada males juga kan ngelihat
info-info di grupnya Creo Engine. Nanti beliau akan share lagi grupnya di sini. Teman-teman bisa pantengin di sana update-update-nya. Sekali lagi thank you Bro Javier atas update-update-nya dari Creo Engine. Ya, tetap kita akan support terus seperti Om Jimmy bilang. Itu patut apresiasi kan seorang Bro Javier walaupun di saat kondisi yang seperti sekarang ini selalu tampil tuh nggak, selalu istilahnya menyapa kita, selalu tampil ke publik, ikut-ikut event-event tuh nggak. Ya, pasti nanti akan ketemu kartu asnya Bro ya. Amin. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Bri ya. Amin kan. Amin. Ya, jadi never give up, jangan pernah menyerah. Selama niatnya baik, tulus, pasti akan dimudahkan. Gitu sih harapannya. Teman-teman, mari kita support terus. Om Li. Satu lagi Om Li. Itu kalau bisa pakai Livi Renata ya. Oh, pakai Livi Renata ya, namanya ya. Brand ambasadornya ya. Wah, serius, ini permintaan yang Enggak, soalnya dia memang terkenalnya sebelumnya memang ini Om, streaming game kan. Iya, betul. Untuk ini Om Jimmy, saya serahkan sepenuhnya ke tangan Pak Gani selaku CMO kita untuk memilih KOL yang menurut beliau itu pantas untuk representatif dari Creo. Jadi seperti yang tadi Beli Coin katakan, kita juga ada approach beberapa nama-nama besar ya di dunia artis Indonesia seperti Mbak Cinta Laura, ada juga YouTuber terkenal dari gaming ya, Bro Brandon Ken. Itu kebetulan dari orang-orang selevel mereka itu ridersnya lumayan sulit untuk kita capai. Jadi saya juga nggak akan berbasa-basi ya kepada teman-teman kalau kita mencari bantuan dari para KOL yang high-end seperti mereka itu bukan tidak memungkinkan, namun prosesnya mungkin akan sedikit lebih lama karena kita harus memenuhi rider mereka dulu dan syarat-syarat untuk kerjasama dengan mereka itu juga tidak terlalu gampang. Selain daripada itu, semuanya bisa kita wujudkan. Gitu Om Jimmy. Jadi untuk masalah marketing itu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Pak Gani dan Pak David. Mudah-mudahan ke depan Creo bisa makin besar, jadi brand ambassador kita juga bisa makin branded ya Om ya. Doain. Pasti Om, pasti kita dukung Om. Yang terbaik lah. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Om. Oke, thank you Bro. Ya, mungkin terakhir harapannya mungkin ya kalau bisa diffuse timnya Bro untuk aplikasinya biar segera jadi, karena itu kan juga sebagai salah satu katalisator ya untuk biar bisa untuk building trust para holder lagi itu loh nggak. Poinnya adalah bikin nyesel lah para visi-visi, para paper hand yang sudah meninggalkan Bro Javier. Ya, semoga nanti bisa nangis di pojokan, Bro. Ya, itu harapannya. Terakhir dari Bro Javier sebelum diakhiri closing statement-nya dari Bro Javier untuk rangkaian AMA malam ini. Silakan, Bro. Sorry, boleh nanya sebentar nggak, Bli? Satu aja. Wah, ini dia baru bangkit dari ya silakanlah kalau cewek yang minta Bro ya. Kita kasih ya kesempatan satu aja. Silakan. Satu aja. Kedepannya game-gamenya Creo itu bakal masuk ke kayak Steam gitu nggak? Oke, terima kasih ya Mbak Follow ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mbak, saya rasa untuk yang pertama itu game kita sendiri ya, dari yang kita buat ya dari Nomina Studio itu tidak. Kenapa? Kalau kita cerita mengenai Steam, Mbak, mereka sudah berkumandang dengan jelas kalau mereka itu menolak game Web3. Kalau yang dari Steam ya. Sedangkan kita sendiri dari Creo Engine itu punya impian untuk punya visi untuk membuat Steam tapi khusus game Web3. Jadi yang kita kerjakan itu adalah bertolak belakang dari Steam. Tapi kalau Mbaknya bertanya mengenai game yang nanti akan masuk ke komunitasnya Creo Engine, ekosistemnya kita, maksudnya game di luar studio Nomina, itu kita tidak berikan batasan. Jika mereka mau listing di tempat kita, kemudian mereka mau di tempat lain, misalnya seperti di Epic Games atau Riot Games, silakan, monggo. Kita nggak memberikan batasan, kita nggak melarang, kita nggak eksklusivitas. Silakan saja jika mereka masih mau, mereka juga mau listing di tempat lain, gitu, Mbak Follower Wall.
Karena saya percaya kalau kita membatasi ruang gerak seorang sebuah developer, ya itu nggak beda dengan kita menghalangi mereka cari makan toh. Ya itu juga bukan sesuatu yang baik kan gitu ya. So, no, mereka bebas untuk listing di platform lain. Setelah Creo Engine atau sebelum Creo Engine, kita tidak keberatan. Tapi kalau dari gamenya Creo Engine sendiri, yang kita buat, tidak, Mbak. Itu aja jawaban dari saya. Oh, keren. Thank you, Om. Thank you, Bli. Terima kasih, Om. Om Javier, ada masukan satu lagi nih, dapat DM saya nih dari Sobat Plankton. Katanya Plankton. App Lita katanya. Itu bisa ini juga, bisa streaming juga katanya. Lita. Aplikasi LITA. Aplikasi LITA. Baik, akan kita cek. Mungkin untuk Bro Plankton bisa langsung chat ke Om Gani ya, karena saya rasa Om Plankton itu ada di komunitas Creotizen ya. Jadi dari bisa langsung ke Om Gani aja untuk saran dan masukannya. Itu pasti kita terima kok. Terima kasih banyak. Oke, Om. Terima kasih banyak Om Zimi ya. Bli, terima kasih banyak sudah hosting saya malam ini. Teman-teman yang sudah hadir, saya sangat menghargai waktu dan tempat yang diberikan. Teman-teman yang sudah meringankan waktu dan meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir di sini. Terus dukung kita nggak kaleng-kaleng, kita akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan juga pencapaian kita. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke bulan bersama-sama ya. Jadi selamat malam, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan salam sehat dan sejahtera selalu. Oke, thank you Bro Javier, Jasinpu juga teman-teman barusan beli share kabar baik langsung dikabulkan nih sama Bro Javier dan tim. Jadi untuk staking reward di Unicrypt diperpanjang ya, ditambahin lagi ya. Silakan daripada tokennya nganggur bisa beranak pinak lah di sana ya. Oke. Boleh, silakan. Monggo. dengan itu ya beli akhiri rangkaian AMA malam hari ini. Thank you, terima kasih Bro Javier atas update terbaru dari Creo Engine. Sukses terus buat Creo Engine. Never give up ya. Semoga nanti cepatnya to the moon. Jadi kesabaran teman-teman bisa membuahkan hasil. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih semuanya. Bye bye. Terima kasih. Selamat malam. Ki, silakan Ki, reporter Ki ya. Beli pamit dulu ya. Oke, Bli. Thank you. Makasih.